Ya, ya. Yang ini yang wanita sesungguhnya itu memang wajahnya selalu berubah. Kenapa? Hormon estrogennya membuat lentur ototnya. Ya. Dan ini juga cantiknya perempuan. Kenapa Bu Aisyah? Cantiklah perempuan mukanya ya, ganti-ganti. Sesuai perasaannya. Daripada dia rata. Jeng, apa kabar? Tahu besok ada taklim. Ibu mau punya teman perempuan gitu kayaknya? Mau begitu punya teman perempuan? Hangat ya. Suami walaupun mukanya rata, dia senang kalau istrinya sambut mukanya rupa-rupa. Senang itu. Abik, itu cantik. Daripada Abi dari mana? Mau makan atau minum? Mana? Ada bapak-bapak nggak di sini? Mas, kalau istrinya kayak gitu berani nggak? Ayah mau soto atau sate? Bokir. Udahlah ngomongnya kayak gitu, habis sholat mukanya putih. Itu besok-besok nggak mau pulang suami kita, Bu. Ya, makanya harus gitu. Ayah. Ibu. Mana Mbak Wiwi, mana sih? Minta hipotalamus. Saya mau kasih tahu ya, Bu. Laki-laki itu kalau dia sama istrinya, cuman berdua sama istrinya, dia senang istrinya manja-manja. Ya, siapa yang sudah bisa manja-manja sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan, Bu. Yang masih kaku sama suaminya belajar. Betul. Ya? Iya, betul. Ini ya, otak nih. Otak dibelah. Ada yang warna merah di tengah sini. Namanya hipotalamus. Oke? Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Jadi hipotalamus tuh yang otak merahnya di sini nih, memang warnanya nggak merah, cuma saya kasih merah aja ya. Itu laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga, berarti lebih hebat siapa jaga keamanan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya kita hidup nggak bisa sendiri. Butuh laki-laki. Walaupun mukanya rata. Tapi itu kan ganteng kan, wibawa ya. Nah, maka karena hipotalamusnya lebar, laki-laki selalu ingin istrinya itu kalau diajak bicara manja. Kenapa? Laki-laki selalu ingin melindungi seorang wanita. Ya, laki-laki yang menjadi suami selalu ingin melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun udah 60 tahun tuh istri. Ya, tapi dia selalu ingin melindungi. Kenapa? Karena menjaga keamanan. Ya. Berkali-kali saya setiap seminar, gak apa-apa, saya suka ulang-ulang ya, sengaja biar ingat. Dulu saya salah. Saya terlalu mandiri kalau bicara sama suami. Kenapa? Saya anggap perempuan kalau mandiri itu ya bantuin suami. Ternyata otak laki-laki gak suka. Ilmu ini baru masuk di Indonesia 2010. Nikah 92. Bayangin Ibu, sejak 92 sampai 2010 awal, kalau saya ditelepon suami, terlalu mandiri ini suara saya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau bicara sama istrinya rendah, itu bawah sadarnya juga menggoda. Tapi menggoda yang serius dibanding kentut tadi. Ya. Jadi dia pasti gitu. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga, Waalaikumsalam. Buat laki-laki yang jadi suami nggak suka dengar itu, dianggap orang lain. Itu salah banget saya. 2010 setelah ditemukan hipotalamus laki-laki lebih lebar dan laki-laki senang kalau telepon istrinya dan istrinya manja, berubah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jauh beda bukan? Dulu Waalaikumsalam. Sekarang Waalaikumsalam. Dulu gini. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Itu salah banget ternyata. Sekarang nggak begitu lagi. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ada di mana? Yang sudah bisa begitu keren banget. Ya. Yang belum belajar Bu, belajar. Mulai dari menjawab salam. Waalaikumsalam. Ayo Bu, Waalaikumsalam.
Itu betul. Saya setengah mati belajar. Bu Aisyah, apa suaminya nggak heran pertama kali? Heran. Mukanya aja kaget. Dulu kalau di kamar cuman berdua nih, ya. Jadi penelitian mengatakan suami apabila sedang berdua sama istrinya atau telepon istrinya harus manja suaranya. Dulu kalau lagi berdua, saya terlalu kaku. Ya, aku mau ngomong, terlalu kaku banget. Suami saya memang dengar tapi gak suka. Setelah tahu, ayah, aku mau ngomong. Itu pertama kali muka suami. Hah? Dia kaget. Kenapa bininya begini? Tapi apa yang terjadi? Lama-lama dia suka. Dan bukan hanya suka, suka banget. Ya, walaupun dia suka banget, saya tetap ingat mukanya rata. Itu harus ingat, ya. Gimana Bu Aisyah cara belajarnya? Saya nonton film drama Korea. Perempuan Korea itu kalau ngomong manja banget. Annyeonghaseyo, opa, 감사합니다, waalaikumsalam. Sama kan? Jadi nonton film Korea nggak boleh benci Bu, harus lihat apa manfaatnya, ya. Iya. Sarangeo. Ini tahu nggak Ibu? Ini namanya jantung, ini lambang jantung, my kolbu. Jadi kalau Ibu mau gaya foto begini bilang my kolbu gitu. Sarangeo. Ini apa? Ini jantung. Jantung manusia itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Segitu jantung Ibu, taruh di sini. Ibu Isa, ini apa nih dua ini? Ini pembuluh darahnya. Ini yang jempol namanya aorta. Pembuluh darah yang keluar dari jantung untuk seluruh tubuh. Yang telunjuk ini arteri pulmonalis. Dia dari jantung ke paru-paru. Jadi bukan salib Bu. Ini Michael Bu. Sarangeo. Kalau goyang fulusngeo. Lain lagi. Makanya jangan digoyangin. Paham ya Bu? Ya, baik. Jadi seperti itu ya Bu, ingat ya. Tapi ingat kalau hanya berdua. Ingat. Jangan depan cucu. Abi. Cucu bingung, hah? Atau di depan ya teman dia, jangan terlalu manja begitu. Kalau ada laki-laki lain temannya suami, kita harus wibawa. Bi, mau minum apa? Abi, mau minum apa? Itu yang bergetar nggak cuma satu laki-laki. Semua yang hadir bergetar. Paham? Ya. Jadi kalau hanya dan ditelepon. Setuju? Bu Aisyah susah banget Bu Aisyah. Itulah ikhtiar kita sebagai istri. Itu yang dicatat jadi ladang amal. Kalau mau suaminya ya sesuai otaknya. Oke? Apalagi? Karena menjaga keamanannya istrinya, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, itulah laki-laki. Anak laki-laki Bu, dari kecil anak laki itu dia sudah punya otak tanggung jawab. Ibu siapa punya anak laki? Angkat tangan. Ingatkah waktu Ibu ya, waktu dia kecil, kalau Ibu sakit, dia yang jagain. Walaupun tuh anak laki seneng main, betul? Sambil pegang tuh permainannya tuh. Saya ingat banget waktu saya sakit, dirawat di rumah sakit, anak 4 laki-laki saya jaga di pintu kamar. Sambil main. Jadi kalau ada yang besuk, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Sambil main. Itu anak laki. Tapi otaknya sejak kecil bertanggung jawab. Ibu pantang marahin anak laki dengan mempertanyakan tanggung jawabnya. Mana tanggung jawabmu nak? Itu gak boleh. Kamu gak bisa bertanggung jawab, itu gak boleh. Ya? Kenapa? Laki-laki sedih kalau ditanyakan pertanggung jawabannya. Kenapa? Karena otaknya sudah bertanggung jawab. Mau jadi kamu, kan sering ibunya marah gitu kan? Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki juga bingung, anak emaknya bingung. Mau jadi apa gue? Gak punya tanggung jawab. Yang biasa kayak gitu stop tolong. Kenapa? Bahaya. Apa yang bahaya? Hipotalamus mengkerut kalau ibu tanya terus tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mengkerut, cenderung bisa jadi gay. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu harus yakin anak laki-laki saya otak tanggung jawab, dia jaga keamanan. Makanya anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Dia mau jagain ibunya. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki nggak? Anak laki yang jagain ibu.
Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah, Bu. Udah nggak bisa. Kalau nggak bisa, tunggu anak laki yang mantu. Pasti jagain ibu. Ya, cucu laki juga jagain omanya, jagain ibunya dan jagain omanya. Ya, paham sampai sini, Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong, Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil, dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja.